Bunda, Assalamualaikum. Di kesempatan kali ini aku mau berbagi cerita tentang fakta atau mitos ciri-ciri kehamilan bayi atau anak laki-laki. Ini berdasarkan pengalaman aku ya Bun, pada saat aku mengandung anak pertama aku. Ciri-ciri yang pertama yaitu tidak mengalami morning sickness. Jadi buat aku itu fakta Bunda, karena pada saat aku hamil aku benar-benar yang namanya nggak mengalami morning sickness, mual dan muntah parah. Jadi pada saat aku hamil anak laki-laki, aku hanya mengalami sedikit mual aja, itu karena aku benar-benar lapar, karena aku belum makan jadi aku ngerasa sedikit mual. Jadi bukan karena yang bawa makanan ini nggak enak, pengen makan itu nggak enak, itu bukan. Jadi karena aku benar-benar lapar. Jadi menurut aku tidak mengalami morning sickness itu fakta. Walaupun tidak menutup kemungkinan buat bunda-bunda yang lain itu berbeda ya sama yang aku rasakan, karena setiap individu itu berbeda. Ada juga teman aku yang hamil anak laki-laki tapi dia mengalami morning sickness yang mual dan muntah parah gitu. Ada juga teman aku yang hamil anak perempuan tapi dia tidak mengalami morning sickness juga ada. Jadi tidak bisa kita samakan ya, walaupun menurut aku ciri-ciri yang pertama tidak mengalami morning sickness itu betul fakta. Next, ciri-ciri yang kedua yaitu males dandan, mandi, dan kucel. Buat aku itu salah banget, mitos banget. Karena pada saat aku hamil anak laki-laki, yang namanya bedak, lipstick, dan alis itu wajib banget ya buat aku. Walaupun pada saat awal kehamilan, aku memang nggak berani pakai skincare untuk menjaga janin aku juga, untuk kesehatan janin aku. Tetapi yang namanya bedak, lipstick, dan alis itu wajib banget. Sampai-sampai pada saat aku hamil anak laki-laki, mandi aja satu hari itu harus minimal banget 3 kali, karena bener-bener sumuk ya menurut aku. Juga kita tuh harus tetap kelihatan fresh, jangan sampai pada saat kita hamil itu kita kelihatan buluk, kucel, dekil tuh jangan. Jadi kita harus tepis mitos itu di kalangan masyarakat. Jadi menurut aku tuh mitos, nggak bener sama sekali. Walaupun setiap individu itu berbeda, tetapi kita harus berusaha semaksimal mungkin agar tetap kelihatan segar dan bersih ya teman-teman. Next, ciri-ciri yang ketiga yaitu perut lonjong ke bawah. Buat aku itu ada faktanya juga, karena pada saat aku hamil dan usia kandungan aku udah besar, jadi perut aku tuh benar-benar yang kelihatan banget maju lonjong ke depan gitu dan agak turun ke bawah. Dan itu kelihatan banget pada saat aku nggak pakai baju ya teman-teman. Jadi nggak yang bulat utuh kayak gitu tuh nggak. Jadi elips gitu bentuknya. Tapi ini nggak mesti juga ya. Jangan semuanya disamaratakan bahwa jika ciri-cirinya seperti itu berarti dia mengandung hamil anak laki-laki, itu nggak mesti juga. Cuma menurut aku itu fakta. Kemudian ciri-ciri yang keempat yaitu berat badan tuh naik drastis. Buat aku fakta banget, karena aku naiknya hampir 33 kilo sendiri sampai aku hamil di usia yang 9 bulan teman-teman. Pada saat sebelum aku hamil, berat badan aku itu cuma 60 kilo, dan pada saat aku hamil sampai usia yang ke-9 bulan itu berat badan aku naik drastis menjadi 93 kilo. Luar biasa banget. Itu karena apa ya, sebenarnya bayi aku tuh nggak gede, cuma 3 kilo, 3,1 kilo, tapi kayak itu numpuk di ibunya banget gitu loh. Mungkin karena makannya banyak banget, dan aku juga minumnya juga rosa banget ya teman-teman. Jadi kayak nggak ke bayinya gitu loh, ke ibunya aja. Setelah aku melahirkan juga langsung turun tuh 12 kilo. Jadi menurut aku fakta. Kemudian ciri-ciri yang kelima, pada saat aku hamil itu, pada saat di awal kehamilan aku bapernya itu luar biasa banget loh teman-teman. Jadi kayak dikit-dikit tuh pengennya nangis gitu, ada masalah sedikit itu langsung ke bawah pikiran, terus alay banget lah gitu. Jadi kayak yang pengen nangis mulu, sedih mulu, ke bawah pikiran mulu, apa-apa yang nggak penting dijadiin hal yang serius kayak gitu loh. Padahal kalau yang ciri-ciri yang seperti itu biasanya kan hamil bayi anak laki-laki. Dan ternyata hamil bayi anak hamil anak perempuan. Dan ternyata hamil bayi anak laki-laki pun aku mengalami hal yang sama. Jadi kayak yang bawaannya tuh mellow mulu, sedih mulu kayak gitu loh. Kemudian ciri-ciri yang keenam, timbul banyak jerawat dan badannya itu banyak keluar daki, menghitam-hitam gitu loh teman-teman.
buat aku ada mitosnya, ada faktanya juga. Jadi pada saat aku hamil itu aku memang nggak keluar jerawat sama sekali karena memang aku nggak ada, alhamdulillahnya itu aku nggak ada bakat jerawat. Dan faktanya yaitu badan aku itu keluar daki hitam-hitam itu banyak banget sampai ke leher, muka aku juga jadi hitam, badan aku tuh banyak yang hitam, ketiak, perut semuanya itu hitam, selangkangan, banyak lah pokoknya yang hitam-hitam kayak gitu. Dan itu nggak bisa kita hilangkan gitu loh, walaupun kita lulurin, kita pakai hand body, kita pakai skincare, itu nggak bakalan hilang. Dan ternyata pada saat sudah melahirkan selang 2 bulanan itu semuanya bisa hilang sendiri tanpa kita apa-apain gitu loh. Jadi itu memang perubahan hormon ya menurut teori. Jadi menurut aku tuh fakta, walaupun jerawatnya mitos. Tapi aku keluar, bukan jerawat sih yang keluar di aku, tapi kayak kutil-kutil kecil gitu di bagian wajah di sebelah sini sama di sebelah sini. Awalnya aku sempat takut banget, aku kira kenapa ya, apa gara-gara aku lama nggak pakai skincare. Dan ternyata itu karena aku browsing, aku searching aja di Google, itu karena kayak hormon-hormon kehamilannya itu mungkin itu pengganti jerawat kali ya. Jadi di aku tuh timbulnya kayak kutil-kutil kecil-kecil gitu, dan sekarang alhamdulillah udah hilang semua. Ini aku udah ngelahirin 3 bulan yang lalu. Oke, gitu aja sih gambaran besar yang aku alamin pada saat aku hamil anak laki-laki. Walaupun nggak semuanya udah aku sebutin di sini tuh belum ya. Cuma ini adalah gambaran besar yang begitu nonjol banget yang aku ngerasain dan mungkin teman-teman lain rasain. Gitu aja sih video dari aku. Semoga sharingnya bisa menambah wawasan buat teman-teman, walaupun kadang kita berbeda juga ciri-cirinya, tapi nggak apa-apa, ini adalah curhatan aku. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah mau nonton dan mendengarin video aku. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan kesehatan, senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengandung si janin kalian, dan mudah-mudahan kalian berjuang garis dua selalu akan diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan momongan yang sehat dan tanpa kurang suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan di like, comment, share ataupun subscribe channel aku ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.